Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa mata kuliah Etika Hukum Bisnis, pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Anda masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat terus menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, dan terkhusus bagi yang muslim, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan materi tentang Corporate Social Responsibility Internasional. Jadi kalau sering kita singkat dengan CSR ya, yang artinya Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kita tahu bahwa ada kewajiban yang sudah diundang-undangkan oleh pemerintah, ya. Di Undang-Undang PT itu disebutkan bahwa ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan tanggung jawab secara sosial, atau kita sering sebut dengan corporate social responsibility. Jadi tanggung jawab sosial ini ada beberapa. Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi, ya. Tanggung jawab ekonomi yakni tanggung jawab utama sebuah perusahaan. Perusahaan merupakan unit ekonomi yang membuat produk untuk masyarakat dan harus dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Sebenarnya konsep dasarnya seperti itu. Namun perusahaan di dalam memproduksi barang-barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, maka ada tanggung jawab secara ekonomi. Tanggung jawab secara ekonomi ini artinya di mana barang-barang yang dikonsumsi itu adalah barang-barang yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan dalam aspek misalnya kesehatannya, kemudian dalam aspek kualitasnya, dan dalam aspek hal-hal yang terkait dengan manfaat dari nilai produk itu sendiri. Jadi artinya satu perusahaan dilarang untuk memproduksi suatu produk yang tentunya bisa berdampak terhadap persoalan kesehatan masyarakat, atau dampak manfaatnya tidak signifikan, ya. Misalnya satu perusahaan menciptakan sebuah produk tertentu yang dijanjikan untuk bisa memberikan satu manfaat tertentu, tetapi ternyata manfaat tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ini berarti satu perusahaan tidak memberikan satu tanggung jawab ekonomi secara baik kepada masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang tersebut. Itu yang dimaksud dengan tanggung jawab ekonomi. Jadi di mana nilai ekonominya itu benar-benar bisa dirasakan, bisa dimanfaatkan dengan memberikan sejumlah uang yang diberikan kepada produsen. Masyarakat yang membeli kemudian bisa mendapatkan nilai manfaat yang sesuai, ya, dari nilai ekonomi tersebut, nilai ekonomi produk tersebut. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab hukum, ya. Tanggung jawab hukum ini artinya produk-produk yang dihasilkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi artinya suatu produsen tidak bisa memproduksi suatu produk yang nanti bisa berdampak terhadap pelanggaran hukum. Tentunya misalnya memproduksi barang-barang yang dilarang, ya, seperti memproduksi narkoba, atau memproduksi suatu produk yang tidak mendapatkan satu perizinan dari pemerintah. Misalnya suatu perusahaan ingin memproduksi suatu obat. Tentunya karena obat ini nanti akan digunakan oleh masyarakat, ya, tidak bisa serta-merta
perusahaan tersebut memproduksi secara sewenang-wenang atau memproduksi tanpa memberitahu kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah akan mengecek keberadaan perusahaan tersebut. Ini artinya jangan sampai nanti ketika dia menjual ataupun mensuplai hasil produknya ke masyarakat, karena tidak melalui proses satu analisa yang baik terhadap produk obat tersebut, justru obat tersebut bisa berdampak negatif, ya, berdampak negatif oleh masyarakat. Nah, ini makanya pemerintah membuat satu regulasi atau hukum yang terkait dengan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen. Jadi ada tanggung jawab hukum. Tentunya seluruh produk dilarang untuk kemudian bisa melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, ya, ketentuan-ketentuan yang ada ataupun regulasi yang ada di pemerintah kita. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika ini berhubungan dengan perilaku dan cara berbisnis perusahaan, ya, di dalam melakukan kegiatan transaksinya. Ya, ini berkaitan dengan misalnya seorang penjual, ya, ataupun seorang sales ataupun marketing yang menjual suatu produk tertentu, dia tidak boleh menipu. Dia tidak boleh memberikan satu informasi yang salah terhadap produk tersebut, ya. Ya, sekarang kita tahu bahwa banyak sekali iklan-iklan yang menjanjikan satu nilai ataupun satu manfaat produk tersebut. Padahal apa yang dijanjikan, apa yang dipromosikan itu tidak sesuai dengan kualitas produk ataupun nilai produk tersebut, ya. Ini berarti perusahaan tersebut tidak beretika. Kemudian barangkali juga banyak hal, ya, contoh misal satu perusahaan yang tidak beretika di dalam menjual produknya adalah selain dengan cara menipu atau juga dengan cara memberikan iming-iming, ya. Ada suatu produk yang dibeli, ya, oleh konsumen yang sebelumnya ada satu janji-janji tertentu, atau misalnya dijanjikan kalau misalnya membeli produk tersebut akan mendapatkan hadiah, padahal hadiah yang diberikan tadi ataupun yang dijanjikan tadi tidak jelas, ya. Jadi dengan cara mengiming-iming dengan satu hadiah tertentu yang hadiah tertentu tersebut tidak pernah ada. Nah, mungkin kalian pernah misalnya membeli suatu produk yang dijanjikan akan mendapatkan emas, akan mendapatkan mobil, akan mendapatkan apapun yang membuat konsumen tertarik, tetapi sebenarnya tidak jelas bagaimana mekanisme penentuannya, kapan hadiah itu bisa didapat dan lain-lain. Ini tanggung jawab secara etikanya bermasalah. Kemudian ada yang namanya tanggung jawab kebijakan bebas, ya. Ini merupakan hak perusahaan untuk bebas menentukan kebijakan yang dianggap menjadi ruang lingkup CSR. Artinya begini, saya dulu pernah magang di Chevron, di PT Caltex Pacific Indonesia, maka dia punya suatu kebijakan untuk menentukan di mana saja dia memberikan penyaluran, ya, bantuan-bantuan kepada masyarakat. Misalnya dia ingin membangun sekolah. Nah, dia punya kebijakan bebas untuk menentukan di mana dia membangun sekolah tersebut. Dan biasanya kebijakannya itu adalah ditentukan dari radius operasional. Jadi 5 km dari radius operasional PT Chevron, katakanlah misalnya titiknya adalah tempat pengambilan minyak ataupun tempat di mana sumur minyak itu beroperasi. 5 km di sekitar titik minyak diambil dari tanah yang ada di sekitar operasional perusahaan tersebut. Itu apabila ada masyarakat setempat yang tinggal di sana, maka perusahaan punya kebijakan untuk membantu. Misalnya memberikan fasilitas sarana
pendidikan atau memberikan fasilitas sarana olahraga atau juga memberikan fasilitas sarana kesehatan dan lain-lain. Jadi perusahaan punya satu kewenangan atau kita sebut dengan kebijakan bebas untuk menentukan di mana saja dia memberikan satu bantuan ataupun kepedulian sosialnya kepada masyarakat ya. Baik, jadi kesimpulannya ada 4 ya yang kita pelajari hari ini, bahwa dalam kaitannya dengan corporate social responsibility ini, maka tanggung jawab perusahaan ataupun tanggung jawab sosial perusahaan itu ada 4. Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi, kemudian yang kedua adalah tanggung jawab hukum, yang ketiga adalah tanggung jawab etika dan perilaku, dan yang keempat adalah tanggung jawab kebijakan bebas. Jadi nanti tolong nih Anda resume ulang ya, kemudian ditulis, kemudian dikirim di smart learning kita, kemudian diberikan satu komen ya, komen di video ini secara bebas menurut bahasa kalian. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan baru terhadap kita. Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.